Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah Matematika Teknik. Setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang persamaan diferensial orde 1, maka sekarang kita akan membahas persamaan diferensial linear orde 2. Persamaan diferensial linear homogen orde 2. Dalam kasus mata kuliah ini kita akan membatasi persamaan diferensial yang sifatnya adalah linear dan juga homogen dengan orde 2. Karena semakin tinggi ordenya semakin kompleks dalam mencari solusi umum ataupun solusi khususnya. Dalam beberapa kasus bahkan sulit untuk dicarikan solusi umumnya, sehingga untuk membatasi tingkat kesulitan pada mata kuliah ini, maka dibatasi materinya pada persamaan diferensial yang linear dan juga homogen. Bentuk umum persamaan diferensial linear orde 2 adalah seperti berikut. Y double aksen. Dengan double aksen artinya adalah turunan kedua yang merupakan orde tertinggi pada persamaan diferensial orde kedua ini, ditambah px y aksen ditambah qx y sama dengan rx. Nah, jika bentuk ini jika suatu persamaan tidak bisa diubah menjadi bentuk demikian, maka dikatakan persamaan diferensial tersebut adalah non-linear. Nah, dikatakan homogen suatu persamaan diferensial linear jika Rx-nya di sini berarti yang tidak menempel pada y aksen ataupun y double aksen itu bernilai 0. Atau kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini yang di bawah. Kita asumsikan solusi umumnya adalah y yang merupakan suatu fungsi terhadap x, sebut saja hx. Nah, jika kita melihat double aksen dan berdasarkan prinsip superposisi menyatakan bahwa solusi umumnya itu dalam bentuk y sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2. Di sini karena ada kemungkinan bahwa pada turunan pada orde kedua atau bentuk turunan kedua itu memiliki dua penyelesaian, sehingga dengan prinsip superposisi kedua penyelesaian tersebut digabungkan. Kita akan membahas berikutnya adalah PD linear homogen dengan koefisien konstan. Nah, kalau sebelumnya di sini persamaan diferensial linear orde 2 yang menempel atau yang bersama dengan y aksen dan y itu merupakan suatu fungsi terhadap x, maka pada persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan, hal ini disederhanakan lagi. Bentuk umumnya bahwa fungsi yang menempel pada y aksen ataupun y merupakan suatu nilai konstan, jadi bukan fungsi terhadap x. Jadi misalkan saja sebut suatu nilai konstan a dan b. Kita asumsikan bahwa solusinya adalah y sama dengan e pangkat rx. Ini sebenarnya adalah solusi coba-coba yang didapatkan dan bisa menjadi solusi umum untuk persamaan diferensial persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan orde kedua. Nah, misalnya y sama dengan e pangkat rx, sehingga turunan pertamanya y aksen sama dengan e pangkat rx, dan turunan keduanya adalah y double aksen sama dengan r kuadrat e pangkat rx. Nah, y aksen dan y double aksen ini kita substitusikan pada bentuk umum atau persamaan di awal ini, sehingga dan kita kemudian setelah disubstitusikan kita pisahkan e pangkat rx ke sebelah kanan, dipisahkan dari R dan R kuadrat, sehingga kita mendapatkan bentuk R kuadrat ditambah AR ditambah B dikalikan dengan E R pangkat X sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita akan melihat bahwa bentuk eksponensial E pangkat Rx itu tidak mungkin bernilai 0, sehingga yang dapat bernilai 0 adalah bagian R kuadrat ditambah AR ditambah B. Nah,
Dengan menggunakan rumus ABC, kita dapat mencari solusi akar-akar dari persamaan kuadrat R kuadrat ditambah AR ditambah B, yaitu seperti ini. Ini bisa digunakan kalau yang menempel pada R kuadrat atau konstanta R kuadratnya itu adalah 1. Nah, maka kita punya dua solusi untuk persamaan kuadrat berikut, yaitu sebut saja Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2 sama dengan E pangkat R2X. Kita tahu bahwa dengan menggunakan rumus ABC atau solusi dari persamaan kuadrat itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah dua akar real. Ini bergantung pada nilai yang berada di dalam akar atau A kuadrat min 4B. Jika A kuadrat min 4B atau determinannya lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya adalah dua akar real, R1 ataupun R2. Jika kasusnya determinan sama dengan 0, maka menjadi akar kembar yang R1-nya akan sama dengan R2, yaitu adalah minus A per 2. Untuk kasus 3, jika determinannya kurang dari 0 atau di dalam akar kurang dari 0, maka akan menjadi akar kompleks, yaitu akar-akarnya adalah alfa plus minus I beta, dengan I adalah bagian imajiner. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk setiap kasus. Kasus yang pertama, yang paling sederhana adalah dua akar real. Solusi umum yang akan didapat adalah Y sama dengan C1E R1X ditambah C2E R2X. Di sini terlihat solusi umumnya memiliki dua bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah solusi dari R1 dan yang kedua adalah solusi dari R2. Misalnya, tentukan solusi persamaan diferensial Y double aksen min Y sama dengan 0. Nah, cara untuk mengerjakannya adalah kita menggunakan istilah yang namanya persamaan bantu. Persamaan bantu itu nanti yang akan kita gunakan yang tadi adalah R kuadratnya. Jadi, kita ubah untuk Y double aksen menjadi R kuadrat dan Y aksen menjadi R dan Y menjadi 1. Nah, jadi untuk persamaan bantunya Y double aksen min Y sama dengan 0 adalah R kuadrat min 1 sama dengan 0. Kita bisa menggunakan persamaan rumus ABC ataupun kita pisahkan akarnya menjadi R min 1 dikalikan R plus 1 sama dengan 0, sehingga R1 adalah 1 dan R2 sama dengan min 1. Berikutnya kita tinggal masukkan saja atau substitusikan ke solusi umum untuk dua akar real yang berbeda. Sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat min X. R1 atau R2 ini nilainya boleh terbalik ya, tidak masalah. Jadi misalnya kita tuliskan di sini R1 sama dengan minus 1 dan R2 sama dengan 1, sehingga solusi umumnya menjadi Y sama dengan C1E pangkat min X ditambah C2E pangkat X, itu tidak masalah. Nanti kalaupun ditanyakan adalah solusi khusus, maka C1 dan C2 akan menyesuaikan dengan pasangan R1 dan R2-nya. Jadi tidak masalah untuk R1 dan R2 nilainya terbalik. Nah, berikutnya contoh kedua, tentukan persamaan diferensial Y double aksen ditambah Y aksen min 2Y sama dengan 0 dengan nilai awal Y0 sama dengan 4 dan Y aksen 0 sama dengan min 5. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk persamaan diferensial order 2, maka nilai awalnya untuk mendapatkan solusi khusus diperlukan dua macam nilai awal. Yang pertama adalah nilai awal Y dan juga nilai awal Y aksen. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak dua, tidak ada, misalnya tidak ada Y nolnya, tidak ada Y ataupun tidak ada Y aksen salah satu, maka solusi khususnya belum tentu bisa didapatkan. Oke, kita kembali. Dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah Y aksen min 2Y sama dengan 0, maka kita gunakan persamaan bantu. Langsung saja diganti Y double aksen menjadi R kuadrat
Y aksen menjadi R dan Y menjadi 1. Sehingga persamaan bantunya menjadi R kuadrat ditambah R min 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi R plus 2 dikali R min 1. Sehingga kita dapatkan R1 sama dengan minus 2 dan R2 sama dengan 1. Sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat min 2X ditambah C2E pangkat X. Sekali lagi R1 dan R2 boleh terbalik nilainya, tidak masalah. Untuk mendapatkan solusi khusus, maka kita tinggal substitusikan nilai awal Y0 sama dengan 4. Jadi kita masukkan atau substitusikan nilai X sama dengan 0 untuk menghasilkan Y sama dengan 4. Kita dapatkan persamaan C1 ditambah C2 sama dengan 4. Nah, berikutnya kita dari persamaan yang sebelumnya, solusi umum ini kita turunkan satu kali untuk mendapatkan Y aksen. Y aksen kita dapatkan sama dengan min 2C1E pangkat min 2X ditambah C2E pangkat X. Baru kita substitusikan pada nilai awal, yaitu Y aksen 0 atau X-nya sama dengan 0, maka Y aksen nilainya harus sama dengan minus 5. Di sini kita masukkan nilai-nilainya, maka kita dapatkan min 2C1 ditambah C2 sama dengan minus 5. Ada dua persamaan dan juga dua variabel. Nah, di sini kita bisa melakukan substitusi ataupun melakukan eliminasi sehingga didapatkan C1 sama dengan 3, C2 sama dengan 1. Sehingga tinggal kita substitusikan pada solusi khusus menjadi Y sama dengan 3E min 2X ditambah E pangkat X. Walaupun misalnya pada awal tadi R1 dan R2-nya kita terbalik. Misalnya R1 dengan 1, R2 dengan adalah min 2, maka nanti C1 dan C2-nya pun akan menyesuaikan sehingga solusi khususnya akan tetap sama, 3E pangkat min 2X ditambah E pangkat X. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi dia menurun secara eksponensial, kemudian menaik secara eksponensial hingga pada X yang sangat besar nilainya menjadi sangat besar. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kasus kedua, yaitu akar kembar. Akar kembar memiliki R1 dan R2 yang sama, sebut saja kita R. Nah, R ini berdasarkan persamaan ABC atau rumus ABC, besarnya adalah min A per 2. Jadi solusinya adalah Y1 sama dengan E pangkat min A per 2X. Nah, di sini karena berdasarkan prinsip superposisi bahwa untuk persamaan order 2 itu memiliki dua solusi yang dijumlahkan, maka kita ingin mendapatkan solusi bebas keduanya, yaitu Y2. Dan ini dilakukan menggunakan metode reduksi. Nah, kalau misalnya kita punya solusi pertama itu adalah E pangkat min A per 2X, maka solusi persamaan diferensial lainnya yang bisa dijadikan solusi bebas kedua untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut adalah X E pangkat min A per 2X. Mohon maaf ini kurungnya kurang, nanti tinggal ditambahkan saja. Di sini kenapa ditambahkan X? Karena pada saat ditambahkan X dia pun menjadi solusi bagi persamaan diferensial tersebut. Entah itu dia X, X kuadrat, X pangkat 3 dan lain sebagainya. Tapi kita di sini ambil yang pangkatnya terendah supaya nanti mudah untuk menghitungnya. Maka kita ambil adalah X E pangkat min A per 2X. Sehingga solusi umumnya adalah kalau kita sudah menemukan R-nya, maka tinggal ditambahkan C2X E pangkat RX. Atau bisa juga dituliskan menjadi seperti ini. C1 ditambah C2X E pangkat min A per 2X. Ini silakan saja menggunakan yang mana, tergantung nanti bagaimana lebih mudah mana menghitung, khususnya pada saat nanti mencari solusi khusus karena kita harus menurunkan satu kali. Oke, kita langsung contoh saja. Tentukan solusi persamaan diferensial dari Y double aksen ditambah Y aksen ditambah 0,25Y sama dengan 0. Nah, ini
kita tidak perlu menggunakan, karena sudah tahu ini contoh kasus kedua, jadi tidak perlu menggunakan faktorisasi. Kita bisa langsung ini bisa dengan faktorisasi ataupun dengan rumus ABC. Lalu nilai awalnya adalah Y0 sama dengan 3 dan Y aksen 0 sama dengan min 3,5. Karena kita tahu ini kasus kedua, pasti dia akarnya adalah kembar kalau kita faktorkan. Nah, di sini kita gunakan persamaan bantu. Y double aksen menjadi R kuadrat, Y aksen menjadi R, dan Y menjadi 1, jadi dikali 1. Artinya persamaan bantunya adalah R kuadrat ditambah R ditambah 0,25 sama dengan 0. Kalau kesulitan melakukan pemfaktoran, maka langsung saja gunakan persamaan ABC seperti contoh di atas. Kita dapatkan di sini faktornya adalah R plus 0,5 kuadrat, sehingga R-nya adalah minus 0,5. Solusi umumnya bisa kita tuliskan langsung C1 ditambah C2X E pangkat min 0,5X. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan solusi khusus, maka kita perlu menurunkan 1 kali. Sehingga kita dapatkan Y aksennya sama dengan C2 E pangkat min 0,5X min 0,5 C1 ditambah C2X E pangkat min 0,5X. Di sini cara yang cukup mudah sebenarnya, kita langsung aja, dia dianggap sebagai perkalian C1 ditambah C2X dengan E pangkat min 0,5X. Jadi turunkan dulu yang ini terhadap X, ininya tetap, baru ininya tetap, ini turunkan terhadap X. Nah, ini memang lebih pendek dibandingkan kalau kita menggunakan bentuk yang ini, tapi itu tergantung selera kalian mau menggunakan turunan yang bentuk yang mana, silahkan. Kalau kita sudah dapatkan Y dengan Y aksen, maka tinggal kita substitusikan dengan nilai awal. Y0 atau Y pada saat X sama dengan 0 itu bernilai 3. Kita substitusikan X-nya dengan 0. Dan Y aksen 0 pada saat X-nya sama dengan 0, Y aksen bernilai minus 3,5. Dapatkan Y0 sama dengan C1 sama dengan 3 dan Y aksen 0 sama dengan C2 min 0,5 C1 sama dengan min 3,5. Kalau kita substitusikan C1 dengan 3, di sini menjadi min 1,5. Pindahkan ke luas kanan sehingga C2 sama dengan min 2. Sehingga kita dapatkan solusi khususnya adalah Y sama dengan 3 min 2X dikali E pangkat min 0,5X. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. Jadi dia eksponensial, awalnya menurun secara linear di sini, lalu dia meningkat. Ada faktor eksponensial akan lebih terasa pada saat X-nya sangat tinggi, dan pada saat X sangat besar dia akan menuju nilai 0. Nah, bentuknya seperti itu. Oke. Berikut adalah kasus yang terakhir, yaitu akar kompleks. Akar kompleks ini terjadi jika diskriminannya atau A kuadrat min 4B itu nilainya kurang dari 0 yang berada di dalam akarnya. Maka akar-akarnya akan menjadi R1 dan R2-nya adalah alfa plus minus I beta. Dengan alfa adalah bagian real, I adalah bentuk dari akar min 1, dan beta adalah bagian yang mengikuti atau bagian imajiner yang mengikuti akar min 1 tersebut. Dan untuk akar kompleks, solusi umumnya untuk persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan A E alpha X cos beta X ditambah B E alpha X sin beta X. Jadi kita melihat ini biasanya kita menuliskan dia C1 C2, tapi di sini diganti dengan A dan B. Lalu bagian real ini menempel pada E pangkat alpha X, dan bagian imajiner ini menempel pada atau masuk kepada cos maupun sinnya sebagai sudut beta X. Jadi ini langsung bisa dihafalkan saja untuk solusinya, atau bisa juga solusinya dituliskan sebagai Y sama dengan E alpha X dikali A cos B beta X ditambah B sin beta X. Oke, kita langsung pada contohnya supaya lebih paham.
Tentukan solusi persamaan diferensial Y double aksen ditambah 0,4 Y aksen ditambah 9,04 Y sama dengan 0 dengan nilai awal Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 3. Kalau kita tidak yakin dia itu kasus 1, 2, 3 apakah akar kembar, dua akar real berbeda ataupun akar kompleks, maka yang paling mudah adalah kita menggunakan persamaan ABC. Langsung dicari. Karena untuk akar kompleks agak kesulitan mencari, sedikit sulit kalau belum terbiasa mencari faktorisasinya. Nah, dalam hal ini kita gunakan persamaan bantu R kuadrat ditambah 0,4R ditambah 9,04 sama dengan 0. Di sini setelah dihitung nanti menggunakan persamaan ABC yang di atas tadi, maka kita dapatkan R1,2-nya adalah min 0,2 plus minus 3I. Di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan bahwa min 0,2 ini didapatkan dari min A dibagi dengan 2. Ini adalah A 0,4, berarti min A adalah min 0,4 dibagi 2. Jadi min 0,2. Lalu 3I ini merupakan yang berada di bagian akar dengan pengecualiannya nanti dikeluarkan adalah I adalah akar min 1. Jadi kalau misalnya kita hitung yang 3I ini awalnya adalah A kuadrat min 4B di sini. A kuadrat berarti adalah 0,16 dikurangi 4 dikali 9,04 berapa? 36,16 ya, 36,16. Sehingga kalau kita kurangi adalah minus 36, akar minus 36. Akar minus 36 kita bisa bagi menjadi akar min 1 dikali akar 36. Nah, akar min 1 menjadi I, bagian imajiner, dan akar 36 menjadi 6. Nah, kemudian dibagi 2 terakhir. Nah, jadi jangan lupa dibagi 2-nya yang terakhir, karena perduanya untuk A ataupun yang bagian akarnya. Kalau kita sudah dapat alfa dan betanya, alfanya adalah minus 0,2 dan betanya adalah 3, maka tinggal kita masukkan atau cocokkan dengan solusi umumnya, yaitu Y sama dengan E pangkat alfa X min 0,2X dikalikan dengan A cos beta X ditambah B sin beta X atau A cos 3X ditambah B sin 3X. Di sini kita substitusikan untuk Y0 sama dengan 0. Berarti kita masukkan X-nya 0, 1, 0 cos 0 adalah 1 dan sin 0 adalah 0 sehingga A sama dengan 0. Ini hilang. Kita tidak perlu lagi nanti memikirkannya karena ini adalah 0. Sehingga persamaan Y-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, lalu kita turunkan satu kali untuk nilai awal yang kedua untuk yang Y aksen. Nah, di sini memang daripada kita turunkan langsung saat mendapatkan solusi umum, lebih praktis kalau kita mendapatkan A-nya dulu ternyata ya, baru kita turunkan. Ini dalam beberapa kasus ya belum tentu A-nya bernilai 0, maka penurunannya pun ya sama saja sulitnya gitu. Di sini lebih praktis ternyata karena A-nya bernilai 0 sehingga Y aksennya sama dengan B dikali min 0,2 E pangkat min 0,2 X sin X ditambah E pangkat min 0,2 X cos X. Lalu kita substitusikan Y aksen pada saat X-nya sama dengan 0. 0, sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1. Sehingga B di sini berarti ya, itu sama dengan 3. Di sini ada yang sedikit salah. Harusnya di sini karena sin 3x, berarti di sini adalah sama sin 3x. Dan di sini turunan dari sin 3x adalah 3 cos 3x. Sehingga di sini harusnya adalah 3 dan juga di sini adalah cos 3x. Jadi ini ada kesalahan penulisan, mohon nanti diperbaiki. Nah, sehingga Y aksen 0 sama dengan 3B sama dengan 3 dan B sama dengan 1. Sehingga solusi khusus yang didapatkan adalah Y sama dengan E pangkat min 0,2X sin 3X. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Dia seperti terosilasi yang semakin lama semakin teredam.
Oke, nah jadi ini solusi untuk persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Ada 3 kasus, yaitu 2 akar real, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1E R1X ditambah C2E pangkat R2X. Kasus kedua yaitu akar kembar. Jadi yang solusi kedua itu tinggal dikalikan dengan X saja, sehingga Y sama dengan C1 ditambah C2X dikalikan E pangkat min Rx dengan R-nya adalah E pangkat Rx dengan R-nya adalah min A per 2. Sedangkan untuk kasus 3 atau akar kompleks yang determinannya itu kurang dari 0, yang di dalam akarnya kurang dari 0, maka Y sama dengan E pangkat alpha X, dengan alpha adalah bagian real, dikalikan A cos beta X ditambah B sin beta X, dengan beta adalah bagian imajiner dari solusi akar kompleks tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh secara fisik yang ada di dunia nyata, yaitu pemodelan osilasi bebas pada sistem pegas. Jadi misalnya kita punya pegas, ini pegasnya tidak diapa-apakan. Nah, berikutnya pegas itu kita tambahkan beban, misalnya bola besi di sini, sehingga pegas tersebut merenggang. Merenggang sejauh sebut saja S0. Nah, dan ini sebut saja pada saat diberikan beban besi itu adalah Y sama dengan 0, artinya perenggangan 0. Jadi sistem tersebut pada saat keadaan setimbang, kita tidak apa-apakan, diasumsikan Y atau pergeserannya pergeserannya adalah 0. Lalu kita tarik bola tersebut sehingga pegas menjadi lebih renggang lagi. Nah, ini dinyatakan terdapat suatu pergeseran atau simpangan sejauh Y. Dalam keadaan ini, maka terdapat gaya yang mendorong, istilahnya mendorong pegas untuk kembali ke asalnya, sebut saja F1. Dan juga ada gaya berat dari beban tersebut, sebut saja adalah W. Jadi saat bola ditarik ke bawah berdasarkan hukum Hooke, maka besarnya F1 itu akan sebanding dengan min K. K adalah konstanta pegasnya dan Y adalah simpangan atau tarikan yang kita berikan pada sistem tersebut, pegas dengan bola, sehingga dia bergeser sejauh Y. Nah, kenapa min? Nah, di sini karena dia berlawanan dengan arah tarikan kita, sehingga nilainya adalah minus. Nah, dan gaya yang bekerja akibat massa bola itu besarnya adalah W sama dengan mg, massa dikalikan dengan gravitasi. Ini sebut saja adalah F0 yang arahnya adalah terbalik dari F1. Gerak yang terjadi pada sistem pegas dijelaskan oleh hukum kedua Newton, yaitu massa dikali percepatan. Percepatan adalah turunan kedua dari perpindahan atau pergeseran, sehingga my double aksen itu sama dengan gaya yang dimiliki oleh sistem tersebut. Dengan y double aksen adalah turunan kedua dari pergeseran atau perpindahan terhadap waktu, dan gaya adalah jumlah semua gaya yang bekerja pada bola tersebut. Nah, maka kita tuliskan model matematika yang bekerja pada pegas adalah my double aksen sama dengan min K kali Y, yaitu konstanta pegas dikali perpindahannya, atau my double aksen ditambah KY sama dengan 0, yang merupakan persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan dan memiliki akar kompleks. Nah, di sini kenapa tidak menghitungkan gaya berat dari bola tersebut? Karena dia pada saat diberikan bola dia dianggap sistemnya itu seimbang sini. Jadi di sini dianggap sistem yang seimbang atau dalam keadaan istirahat, dan tidak dia mengasumsikan bahwa dia berada pada perpindahan atau pergeseran sama dengan 0, jadi tidak ada perpindahan. Baru pada saat ditarik seperti itu, sistemnya memiliki gaya yang ingin mempertahankan, pegas tersebut ingin mempertahankan ke bentuk awalnya pada saat dia terdapat bola.
Seperti itu. Maka gaya yang berpengaruh hanya pada konstanta pegas dan juga perpindahannya. Nah, kalau kita tahu dia adalah PD linear homogen dengan koefisien konstan dan memiliki akar kompleks, maka kita bisa menyatakan solusi umum untuk sistem pegas tersebut, yaitu YT sama dengan A cos omega 0T ditambah B sin omega 0T. Nah, di sini omega 0-nya kita tahu bahwa beta yang berada di sini adalah bagian imajiner dari pegas tersebut. Kenapa tidak ada bagian alfanya E pangkat alfa X atau E pangkat alfa T? Karena di sini kita tidak memiliki nilai A, yaitu yang menempel atau nilai konstanta yang menempel pada Y aksen. Berarti nilai alfanya atau bagian realnya adalah 0. Dan bagian imajinernya betanya adalah akar K per M. Nah, gerak ini disebut juga sebagai osilasi harmonik dengan frekuensinya adalah F sama dengan omega 0 per 2 pi Hz. Karena di sini omega 0 adalah 2 pi F, sedangkan untuk frekuensinya berarti adalah omega 0 per 2 pi Hz. Jadi osilasi harmonik adalah suatu gerakan yang dia berosilasi atau bolak-balik dari ke keadaannya. Jadi gampangnya gambaran seperti ini. Jadi dia kembali lagi ke suatu asalnya, kemudian terus berulang dan seterusnya. Nah, dalam kasus ini kita tidak memberikan kecepatan awal atau y aksennya sama dengan 0. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau kita memberikan kecepatan awalnya positif atau yang arahnya mengikuti F1, maka dia akan menjadi lebih tinggi di sini. Kemudian turun, baru kembali lagi. Sedangkan kalau kita negatif, maka keadaan awalnya dia akan berturun dulu perpindahannya. Baru kembali lagi. Dan seterusnya. Nah, di sini kadang kita ingin menuliskan bentuk ini dalam hanya satu sinusoidal, karena kalau kita memiliki dua bentuk kosinus dan sinus dalam satu persamaan, ini akan memusingkan untuk membuat grafik. Sehingga dalam kasus ini kita satukan menggunakan identitas trigonometri, kita dapatkan YT sama dengan C cos omega 0T min delta. Nah, delta biasanya dikatakan sebagai sudut fasa atau penyimpangan dari nilai awal kosinus ataupun sinusnya. Dalam hal ini adalah kosinus. Nah, C-nya sendiri adalah trigonometri, yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Deltanya besarnya adalah B per A. Bentuk ini lebih merepresentasikan karakter fisik dari amplituda maupun pergeseran fasa, dan kita akan lebih mudah memahami grafiknya. Nah, contoh soal. Jika sebuah sistem pegas dengan bola besi seberat W sama dengan 98 Newton dapat berosilasi tanpa teredam dan bola merenggangkan pegas sejauh 1,09 meter, berapa siklus per menit sistem akan bekerja? Berarti kita mencari frekuensinya, frekuensi osilasi. Bagaimana pergerakannya jika bola ditarik sejauh 16 cm dan dilepaskan tanpa laju awal? Nah, pertama berdasarkan hukum Hooke, nanti kita tahu bahwa gaya pegas itu K dikalikan Y itu akan sebanding dengan gaya berat pada bola, sehingga W sama dengan K dikalikan dengan Y. Y-nya adalah 1,09 meter tadi renggangnya. Jadi ini sebelum keadaannya adalah sebelum ditarik. Nah, kita lihat mana? Nah, di sini. Jadi awalnya ada pegas, lalu kita berikan bola. Nah, di sini bahwa berat bola ini akan sebanding dengan gaya yang yang dihasilkan pegas untuk kembali ke bentuk semula, sehingga gaya berat ini akan sebanding dengan K dan pergeserannya.
atau perenggangannya. W gaya berat sama dengan Y dikalikan di sini bukan Y ya, perenggangan awal ya, S0 berarti harusnya S0 kali K, sehingga karena Y itu nanti sebandingnya dengan yang ini, ditarik sejauh 16 cm. Maka K sama dengan W dibagi dengan S0 sama dengan 90 kg per detik kuadrat. Ini adalah konstanta pegasnya. Nah, berikutnya kita cari massa bolanya. Massa karena nanti hubungannya dengan frekuensi dan omega 0. Massa sama dengan berat dibagi dengan gravitasi. Gravitasinya di sini tidak dituliskan, jadi umumnya kalau tidak 9,8 adalah 10. Supaya memudahkan karena W-nya 98, maka kita buat gravitasinya adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Maka massanya adalah 10 kg. Memberikan frekuensi osilasi yaitu F sama dengan omega 0 per 2pi. Dan omega 0 rumusnya kita tahu sebelumnya adalah akar K dibagi dengan M. Sehingga akar K dibagi dengan M adalah 3 dibagi dengan 2pi. Pi-nya adalah 3,1415 sekian sekian sekian, maka kita dapatkan nilainya adalah 0,48 Hz. Hz satuannya itu adalah per detik, sehingga kalau kita ingin membuat siklus per menitnya, maka kita tinggal kalikan 60 dan kita bulatkan. Seharusnya 28,8 ya, 28,8 ya, 28,8, tapi kita bulatkan ke atas menjadi 29 siklus per menit. Dengan nilai awal Y0 sama dengan 0,16 meter. Jadi ini nilai awal adalah perenggangan awal dan dikatakan dilepaskan tanpa laju awal. Artinya Y0 sama dengan 16 cm atau 0,16 meter dan Y aksen 0 sama dengan 0 karena tanpa ada laju awal. Artinya kalau kita berikan laju mula-mula maka di sini tidak 0. Maka kita masukkan substitusikan YT sama dengan A cos omega T, omeganya adalah 3, ditambah B sin omega T. Y0 sama dengan, kita masukkan, sin 0 adalah 0, sehingga kita hanya memiliki A-nya saja. A sama dengan 0,16. Y aksen T, tinggal kita turunkan dari yang ini. Sebenarnya, nah di sini ya. Jadi kita turunkan semuanya di sini dengan A-nya adalah 0,16. Nah, kita masukkan di sini menjadi Y aksen T min 0,48 sin 3T ditambah 3B cos 3T. Y aksen 0-nya sama dengan 3B sama dengan 0, sehingga B sama dengan 0. Dalam hal ini untuk perhitungan lebih mudah menggunakan bentuk yang pertama, yang ini, dibandingkan bentuk yang ini. Sebenarnya ya tergantung lagi, sekali lagi tergantung dari preferensi kita, lebih suka yang mana menggunakan bentuknya. Bentuk yang kedua pun ini bisa dilakukan seperti itu. Nah, oke, kita dapatkan berarti A-nya sama dengan 0,16, B-nya sama dengan 0. Artinya solusi khusus adalah Y sama dengan 0,16 cos 3T. Sehingga bentuknya adalah seperti ini, dia berosilasi terus. Nah, secara nyata tentu saja pegas tidak mungkin berosilasi terus-terusan. Dia bisa sangat lama tapi tidak mungkin secara istilahnya berosilasi terus-menerus tanpa batas waktu. Ini adalah keadaan ideal. Sesungguhnya ada suatu keadaan yang membuat redaman pada osilasi tersebut. Jadi lama-lama secara nyata osilasi ini akan semakin kecil, amplitudanya kecil terus, dan sehingga pada akhirnya dia akan mendekati 0 persimpangannya, sehingga dia kembali kepada keadaan seimbangnya atau keadaan istirahatnya. Nah, untuk materi kali ini kita akan batasi dulu sampai di sini. Pada materi berikutnya kita akan membatasi bagaimana kalau terdapat redaman pada sistem pegas tersebut. Oke. Materi ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.